Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, sekarang sekarang kita masuk ke bab 3. Kalau kemarin kita sudah belajar bab 1 itu tes deskripsi, bab 2 itu cerita imajinasi. Nah, sekarang kita akan masuk di mengidentifikasi dan ciri umum teks prosedur ya. Nah, di sini pertama itu yang akan Ibu bahas itu pengertian teks prosedur. Apa sih teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Itu namanya prosedur. Kamu misalnya mau membuat nasi goreng, ya, itu pasti ada prosedurnya, ada langkah-langkah atau cara-cara pembuatannya. Kamu mau membuat layang-layang dan segala macam itu pasti ada prosedurnya, ada cara-cara dan ada langkah-langkahnya. Nah, itu namanya teks prosedur. Nah, yang kedua, Ibu akan bahas ciri umum teks prosedur. Ya, yang pertama itu ciri umumnya ada kalimat perintah. Yang kedua kalimat saran. Yang ketiga kalimat larangan. Nah, yang pertama ini Ibu akan bahas kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, nanti Ibu akan bahas contohnya. Nah, yang kedua, kalimat saran, yaitu kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, ya. Nah, yang kalimat larangan yaitu kalimat yang digunakan untuk menyampaikan larangan, ya, namanya juga kalimat larangan ya, Nak ya, terhadap sesuatu yang diucapkan atau dilakukan seseorang. Nah, nanti selanjutnya Ibu akan bahas nih contohnya nih ya. Kita perhatikan ya, Nak ya. Oke, sekarang Ibu akan membahas contoh dari kalimat perintah, saran, dan kalimat larangan. Oke, di sini kalimat perintah itu harus menggunakan partikel lah dan kan. Nah, selain itu kalimat perintah itu intonasinya di bagian akhir kalimat itu naik atau meninggi. Nah, yang kedua, kalimat perintah itu bernada emosi tertentu diakhiri dengan tanda seru ya, Nak ya. Jika berupa perintah netral, kalimat perintah cukup diakhiri dengan tanda titik. Nah, oke. Nah, di sini kalimat perintah itu terbagi menjadi dua, yaitu kalimat perintah biasa dan kalimat perintah ajakan. Nah, di sini ada contohnya nih, Nak, nih kalimat perintah biasa. Nah, yang biasa ya. Matikan lampu itu. Nah, matikan lampu itu. Gitu. Terus kalau kalimat perintah ajakan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu ada tanda seru. Berarti itu menandakan orang yang berbicara itu, ya orang yang menyampaikan itu sedang emosi ya. Karena tahu sendiri ya, nah, orang Indonesia itu pasti kalau buang sampah itu pada sembarangan gitu. Nah, jadi mereka itu membuat teks buanglah sampah pada tempatnya, tanda seru. Kalau tanda titik itu masih biasa bicaranya, Nak. Ya. Oke. Terus yang kedua kalimat saran. Nah, kamu kalau membuat kalimat saran itu usahakan kalimat sarannya itu menggunakan kalimat yang santun. Ya, contohnya sebaiknya bahan yang digunakan bersifat alami dan mudah didaur ulang. Atau kamu sedang memasak nasi goreng. Kamu beri saran nih sama teman kamu itu tidak memakai bawang merah misalnya. Sebaiknya pakai bawang merah gitu bicaranya. Agar lebih enak rasanya seperti itu, nah ya. Nah,
Selanjutnya adalah kalimat larangan. Nah, biasanya kalimat larangan ini menggunakan kata-kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Contohnya, jangan seenaknya memerintah orang lain. Ya, kamu tidak boleh mengganggu temanmu. Ya, itu namanya kalimat larangan. Atau apa? Kamu pun bisa nggak buat kalimat larangan ya. Nanti kalian coba-coba di rumah dengan mendengarkan video ibu ini ya. Kalian coba buat kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Oke, apa sih ibu? Kenapa sih ibu ini menjadi ciri umum di dalam teks prosedur? Nah, nanti ibu akan bahas di sini nah ya. Nah, kenapa kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan ini menjadi ciri umumnya? Karena di dalam teks prosedur itu pasti memerlukan kalimat perintah. Ya, misalnya gunakan pensil warna. Nah, itu kalimat perintah, nak. Ya, gunakan kayu jati misalnya, atau kamu membuat nasi goreng, usahakan membuat dengan bumbu ini. Nah, itu kan kalimat perintah. Nah, atau di kalimat larang, jangan menggunakan bahan terlalu banyak. Nah, itu kalimat larangan. Nah, sarannya tadi sudah ibu jelaskan ya nak ya. Sarannya jika kamu mau memberikan saran kepada orang lain ya nak ya, sebaiknya. Oke, itu tadi penjelasan Ibu tentang mengidentifikasi teks prosedur dan ciri umum teks prosedur. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal di Classroom. Silakan lihat ke Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.